يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di rumahnya yang mulia dalam rangka untuk mempelajari agama kita, yaitu kita belajar hadis-hadis terkait hukum yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Dan pembahasan kita masih dalam babul janabah. Kita masuki hadis tentang sifatul ghusli minal janabah, tata cara mandi junub. Baikala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabah. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi junub, ghasala yadaihi, maka beliau mencuci kedua telapak tangannya. Wa tawaddoa wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu beliau untuk salat. Thumma gatasala, kemudian setelah itu beliau mandi. Thumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu, kemudian setelah itu beliau menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basaratahu, hingga beliau memiliki persangkaan kuat bahwasanya airnya tersebut telah rata basaratahu, ke kulit kepala beliau. Afadu alaihil ma thalatha marrat, maka Nabi menuangkan air sebanyak 3 kali ke kepala beliau. Thumma ghasala sa'ira jasadi, setelah itu baru beliau mencuci sisa dari tubuhnya. Kemudian waqalat Aisyah juga mengatakan kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dulu mandi bersama Rasulullah dari ina'in wahid, dari satu wadah. Jadi Aisyah menceritakan beliau mandi bareng bersama Nabi min ina'in wahid, dengan satu ember. Nagtarifu minhu jami'an, maka kami menciduk atau mengambil air dari ember tersebut jami'an, semuanya. Maka hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam babul al-janabah untuk menjelaskan sebagaimana kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham Sarah Umdatul Ahkam, beliau katakan sifatul ghusli minal janabah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tata cara mandi junub. Kemudian para ulama jelaskan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hunan taqala al-muallif rahimahullah ila naqli al-ahadits fi bayani kaifiyatil ghusli. Maka di sini penulis yaitu Al-Hafidz Abdul Ghani berpindah kepada hadis-hadis yang menjelaskan tentang kaifiyatil ghusli, tata cara mandi.
Wa huwa lahu kaifiyatan, dan mandi junub ini memiliki dua tata cara. Al-ula, yang pertama, kaifiyatun wajibah, tata cara yang wajib. Atau bahasa kita, tata cara mandi junub minimalis, sehingga orang dikatakan sah, wajib demikian. Ats-tsaniyah, yang kedua, kaifiyatun mustahabbah, tata cara yang dianjurkan atau yang ideal. Jadi dia melebihi yang minimal. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, innal insan yaktasilu ala sabilil wujub wa yaktasilu ala sabilil kamal wal istihbab. Maka ada orang yang dia mandi junub ala sabilil wujub, yaitu hanya sekedar yang minimalis sehingga menggugurkan kewajibannya. Ada juga yang mandi ala sabilil kamal, secara sempurna, wal istihbab. Jadi ini yang ideal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian pertanyaannya, apa tata cara mandi yang wajib? Al-kaifiyah al-wajibah. Kata beliau, bi an yutahhira jami'a badanihi ay halin kana. Itu seorang dia meratakan air ke seluruh badannya, bagaimanapun keadaannya. Berdasarkan firman Allah di surah Al-Maidah ayat yang ke-6, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam kondisi junub, fattahharu, mandilah kalian. Demikian juga berdasarkan ucapan Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, khina a'tahul ma', ketika Nabi memberikan air kepadanya. Maka Nabi katakan, khud hada fa'afrih ala nafsik. Ambil air ini, kemudian tuangkanlah, ratakanlah ke badanmu. Walam yubayyin kaifa yufrigu. Dan Nabi tidak menjelaskan tata cara menuangkan air ke badannya. Wahada yadullu, maka ini menunjukkan ala annal ghusla minal janabah yakfi ala ayyi wajhin kana. Tata cara mandi junub itu cukup, sudah dikatakan sah, ala ayyi wajhin kana, bagaimanapun caranya, lakin la budda minal madmadah wal istinsak. Namun catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, harus ada madmadah, kumur-kumur, wal istinsak, dan menghirup air ke hidung melalui nafas atau dengan nafas. Maka orang misalkan dalam hal ini dia tidak sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah, yang penting air itu rata ke seluruh tubuhnya, orang nyemplung ke sungai misalkan atau ke kolam renang, niatnya mandi. Dan ditambahkan di sini dia kumur-kumur, demikian juga madmadah, maka itu sudah mencukupi baik baginya. Dan ini namanya al-kaifiyah al-wajibah, tata cara mandi yang minimalis atau yang wajib baginya. Kenapa harus ada madmadah dan istinsak? Li'annal fam wal anfa minad dhahir. Karena yang namanya mulut, demikian juga hidung, itu bagian dari dhahir tubuh seseorang. Oleh karena itu wajib ketika seorang dia berwudu, menurut pendapat yang kuat, madmadah dan istinsak hukumnya wajib. Fil wudu wal ghusli, baik ketika wudu ataupun mandi. Jadi ketika wudu ataupun mandi. Kemudian disebutkan oleh beliau, mithalun, contohnya, rajulun ja'a ila birkati ma'in wa huwa junubun. Ada orang yang dia datang ke semacam birkah, yaitu semacam kumpulan air atau semacam di sini danau, ya, wa huwa junubun, dan dia dalam kondisi junub. Faghassa fiha biniyatil iktisal, maka dia nyemplung ke situ dengan niat untuk mandi junub. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar, watamatmadah wastanshaqa, dia matmadah, kumur-kumur dan istinsak. Fayajuzu an yusalliya, maka setelah itu boleh baginya langsung sholat. Kenapa? Li'annahu tahhara badanahu, karena dia telah mensucikan badannya.
Wal ghuslu, dan mandi itu la yahtaju ila tartib, tidak membutuhkan urutan. Hatta takula biluzumihi, hatta nakula, sehingga kita katakan tata cara yang wajib urutannya demikian. Li'annal badan udwan wahid, karena badan itu dianggap satu, ya, satu kesatuan. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan la yustaratu fihi tartib, tidak disyaratkan seorang dia tertib berurutan ketika mandi junub, adalah keumuman firman Allah tadi, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam kondisi junub, maka mandilah kalian. Maka mandi ini umum, tidak disebutkan urutannya. Demikian juga sabda Nabi kepada seorang laki-laki yang dia dalam kondisi junub, kemudian Nabi berikan air, Nabi katakan khudh hada, ambil air ini, fa'agrifu ala nafsik, kemudian ratakanlah, siramkanlah ke badanmu. Walam yuwaddih tartiban wala kaifiyah. Nabi tidak menjelaskan urutan dan tata cara mandinya. Maka ini disebut dengan al-kaifiyah al-wajibah. Yani tata cara mandi junub yang minimalis, sehingga orang apabila melakukan hal ini, ingat disertai niat. Jadi air itu dipastikan rata ke seluruh tubuhnya, dia niat mandi junub plus madmadoh dan istinsyak. Maka ini sudah mencukupi baginya. Ini sudah mencukupi baginya. Kemudian kalau ada pertanyaan, idaktasorol insanu alal ghusli dunal wudu. Kalau seseorang dia mencukupkan dirinya dengan mandi junub tanpa berwudu, kemudian dia langsung sholat, sah nggak yang demikian? Jadi seorang misalkan tadi dia nyemplung ke sungai, niatnya mandi junub, ya, pokoknya air sampai ke seluruh tubuhnya, setelah itu dia kumur-kumur dan istinsyak. Kemudian dia langsung sholat tanpa berwudu, sah nggak sholatnya? Maka jawabannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa aqulu yajuz, maka aku katakan boleh. Karena apa? Keumuman firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam kondisi junub, fattahharu di sini mandilah kalian. Dan Allah tidak mengatakan tawaddu'u thumma tahharu, wudulah kalian kemudian mandi. Oleh karena itu, ketika seorang dia sudah mandi junub selesai, maka meskipun seandainya dia tidak berwudu, sebagaimana hadis Aisyah di sini, maka itu sudah mencukupi baginya. Baik, kemudian di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza gtasala. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi minal janabah, karena junub. Maka makna di sini adalah idza arada an yaghtasila, apabila beliau hendak mandi. Jadi apabila beliau hendak mandi, bukan beliau sudah mandi junub, ya, tapi maknanya idza arada an yaghtasila. Ini terkait pembahasan sedikit dalam bahasa Arab. Jadi ketika disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza gtasala, iktasala itu fi'il madhi, ya, fi'il madhi itu menunjukkan waktu lampau, sesuatu yang sudah terjadi. Berarti seolah-olah apabila Nabi telah mandi dari junub, baru beliau mencuci kedua tangannya dan seterusnya. Tidak demikian. Akan tetapi maknanya, kata sebagian ulama, idza arada an yaghtasila, apabila beliau hendak mandi. Karena tidak setiap kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi itu menunjukkan perbuatannya telah dilakukan. Oleh karena itu misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau terjemahan aslinya
apabila engkau telah membaca Al-Quran, karena Allah menggunakan fi'il madhi. Fa'ida qara'ta, bukan fa'ida taqra'ul Quran, namun fa'ida qara'tal Quran. Apabila engkau telah membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka ta'awudlah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Namun prakteknya, kapan seorang dia ta'awud setelah baca Al-Quran atau sebelumnya? Sebelumnya. Oleh karena itu makna fa'ida qara'ta di sini maknanya dia adalah fa'ida syara'a an qara'tal Quran, atau fa'ida aradta qara'tal Quran, apabila engkau hendak membaca Al-Quran. Jadi bukan berarti itu sudah dilakukan. Sama dalam hadis ini, ketika Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah, maknanya bukan Nabi setelah sudah selesai mandi baru mencuci kedua tangannya kemudian berwudu, bukan. Namun apabila beliau hendak memulai mandi. Baik, kemudian di dalam hadis ini dikatakan kana, ya, kana itu dalam bahasa Arab tufidu tikrar hadal fi'li minhu sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ini perbuatan ini sering diulang oleh Nabi. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diawali oleh kana yang biasanya itu fi'il mudhari misalkan, maka itu tufidu tikrar, memberikan faedah perbuatan tersebut sering dilakukan. Artinya Aisyah ingin menjelaskan di antara kebiasaan Nabi sebelum mandi junub demikian dan demikian. Ya, maka ini termasuk di antara kebiasaan Nabi saat mandi junub. Karena Aisyah menggunakan redaksi kana Rasulullah, dan kana itu tufidu tikrar, memberikan faedah perbuatan tersebut diulang-ulang, sering dilakukan. Wa hadha huwal ghalib fi dalalatiha, dan inilah secara umum apa yang ditunjukkan oleh kana. Dan terkadang tufidu mujarradi wuqu'il fi'li, jadi terkadang perbuatan itu terjadi min ghairi tikrar, tanpa ada pengulangan. Namun ini tidak dominan. Jadi yang dominan kalau ada kata kana, maka itu menunjukkan tufidu tikrar hadal fi'l. Jadi perbuatan tersebut berulang-ulang dilakukan oleh Nabi. Baik, kemudian tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Nabi berwudu sebagaimana wudunya dalam salat. Maka wudu di sini maknanya syar'iyan. Wudu secara syar'i, bukan secara bahasa. Oleh karena itu dalam riwayat Bukhari dikatakan kama yatawaddu'u, sebagaimana beliau berwudu. Baik, kemudian yuhallilu biyadaihi sya'rahu. Nabi menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya. At-tahlil, tahlil itu dalam bahasa Arab maknanya idkhalul asabi fima baina ajza'is sya'r. Memasukkan asabi, jari-jari, ke rambut. Jadi memasukkan jari-jari kita ke rambut. Jadi Nabi menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangan beliau. Jadi dengan kedua tangan beliau. Kemudian thumma ghasala sallallahu alaihi wasallam sa'ira jasadi. Nabi membasuh sa'ira jasadi, bagian tubuh beliau sisanya. Maka ini dalam bahasa Arab kata sa'ir itu punya dua makna. Yang pertama baqiyatuhu, berarti sisanya. Tadi kepalanya sudah diguyur air, berarti sisanya kepala tidak masuk, ya, karena dia maknanya baqiyah. Ini diambil dari as-su'ru, yaitu ma yabqa fil ina, itu yang tersisa di air setelah diminum, itu namanya as-su'ru. Dan makna ini juga sebagaimana ada salah seorang sahabat ketika dia masuk Islam yang bernama Ghailan Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, istrinya 10. Dia masuk Islam, istrinya 10, kemudian istrinya sama-sama masuk Islam. Maka karena maksimal
ketika seorang masuk Islam itu istrinya 4, maka Nabi katakan kepada Ghailan, amsik minhunna arba'an. Jadi tahanlah 4 orang istrimu, wa farik sa'irohunna, namun ceraikan sisanya. Ceraikan sisanya berarti yang 6 enggak boleh. Jadi 10 orang ya, karena beliau menikah sebelumnya dengan 10 orang, maka ketika masuk Islam istrinya 10-nya juga masuk ke dalam agama Islam, maka Nabi katakan kepada Ghailan, amsik minhunna arba'an. Jadi tetap tahanlah 4 istrimu, jadi namun wafarik sa'irohunna, jadi ceraikan sisanya. Maka Nabi pakai kata-kata sa'ir yang artinya bakiyah, yaitu sisa dari berarti yang lainnya, yaitu 6 orang istrinya harus diceraikan. Atau terkadang makna sa'ir itu jami, semua badan. Jadi maknanya adalah semua badan. Baik, kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Umdatul Ahkam beliau. Maka ketika beliau menjelaskan hal ini terkait dengan dhanna, jadi terkait dengan dhanna, maka Nabi SAW atau kata Aisyah, hatta idza dhanna annahu qad arwa basarata, hingga tatkala Nabi menyangka bahasanya beliau telah meratakan basaratahu, kulit kepalanya, yaitu dengan air, maka dhanna huna, kata dhanna di sini imma ayyakuna bimakna tarjihil fi'li au tayakkunil fi'li. Maknanya ada 2. Yang pertama persangkaan kuat, yang kedua yakin. Karena kata dhanna itu datang dengan 2 makna ini. Yaitu yang pertama tarjihul fi'li, jadi persangkaan kuat. Dan makna yang kedua tayakkunul fi'li, keyakinan terhadap sesuatu. Oleh karena itu, misalkan di surah Al-Baqarah Allah katakan alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang-orang yang mereka yadunnun. Yadunnun di sini bukan menyangka, akan tapi maknanya yatayakkonun. Mereka yakin akan bertemu dengan Rabb-nya. Maka ini dalil Allah menggunakan kata dhanna padahal maksudnya adalah yakin. Maksudnya adalah yakin, yaitu orang-orang yang dia yakin akan bertemu dengan Rabb-nya. Demikian juga di surah At-Taubah ayat 118 Allah katakan wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Dan mereka yakin tidak ada tempat kembali dari Allah kecuali kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa dhannu di sini maknanya bukan mereka menyangka tapi mereka yakin. Maka di sini terkadang makna dhanna itu ada 2. Bisa jadi maknanya persangkaan kuat atau keyakinan. Terus di dalam hadis ini yang mana? Di dalam hadis ini ketika Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan bahwasanya Nabi ketika itu hatta idza dhanna annahu qad arwa basarata. Maka yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bukan yakin bahwasanya kulit kepalanya sudah dibasahi oleh air, namun maknanya Nabi punya persangkaan kuat bahwasanya kulit kepalanya tersebut sudah dibasahi oleh air. Jadi sudah dibasahi oleh air. Baik, kemudian yang berikutnya Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Aku dan Rasulullah dulu pernah mandi min ina'in wahid, dari satu wadah, na'tarifu minhu jami'an, yaitu kami mengambil air yaitu dari wadah yang sama. Jadi kami menciduk air dari wadah yang sama. Maka konsekuensi suami istri yang mandi bareng, maka kasifal aurah, tentu keduanya akan terbuka auratnya. Nah, maka keduanya akan terbuka auratnya. Oleh karena itu
dari sini para ulama berdalil bolehnya antara suami istri saling melihat aurat masing-masing. Jadi bolehnya antara suami istri yaitu an yaksifa auratah, dia buka auratnya, suami buka auratnya di hadapan istrinya atau sebaliknya, dan ini hukumnya diperbolehkan. Ini hukumnya diperbolehkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait sifat orang-orang mukmin, yaitu di awal surah Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Jadi kecuali kepada istri-istri mereka. Maka di sini jadikan dalil oleh para ulama ketika Aisyah dan Nabi mandi bareng, maka tentu potensi mereka terbuka auratnya, potensi saling melihat, sehingga ini dibolehkan. Baik, kemudian faedah yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini. Yang pertama, annahu yanbaghi lil insani idza iktasala an yutabbiqa fi'lar rasul sallallahu alaihi wasallam li umumi qaulillahi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, sepatutnya bagi orang yang dia mandi junub an yutabbiqa fi'lar rasul, dia mempraktikkan tata cara mandi yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam li umumi qaulillahi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum, sungguh ada untuk kalian fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Dan termasuk teladan beliau ketika mandi junub, tata caranya sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga nanti di hadis setelahnya ada tambahan cerita dari Maimunah. Oleh karena itu di antara hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kenapa Nabi itu istrinya banyak? Ya, kenapa Nabi itu istrinya banyak? Supaya mereka bisa meriwayatkan hadis-hadis dari beliau, menceritakan kondisi beliau di rumah yang itu hanya mereka yang tahu. Maka tata cara mandi gak mungkin yang menceritakan Abu Hurairah. Ya. Yang menceritakan ya siapa ya? Istri beliau, Aisyah atau Maimunah. Ya, kalau istrinya satu, ya boleh jadi ada yang terlewat, ada yang lupa, ya nggak sampai ke kita. Tapi istrinya banyak, dia ingat beberapa peristiwa, ini ingat beberapa peristiwa. Akhirnya apa? Semuanya tersampaikan kepada kita. Maka itu salah satu hikmahnya. Salah satu hikmahnya demikian. Maka istri beliau itu banyak, di antaranya mereka meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi yang terkait kehidupan rumah tangga yang boleh jadi hanya diketahui antara suami dan istri. Di antaranya tata cara mandi. Kalau Aisyah nggak menceritakan beliau pernah mandi bareng bersama Nabi, ya kita nggak akan tahu. Bahasanya itu boleh. Bahasanya itu diperbolehkan. Jadi itu yang pertama, faedah pertama. Kemudian faedah yang kedua, al-iktifa'u bid-dhanni fi babit thaharah. Maka ketika seorang dia bersuci, baik itu wudu atau mandi, cukup dengan don, persangkaan kuat. Bukan maknanya keyakinan tadi. Diambil dari mana? Hatta idza dhanna annahu qad arwa basarotah. Hingga apabila Nabi menyangka telah meratakan semua air ke basarotahu, kulit kepalanya. Oleh karena itu, para ulama katakan yakfi dhannu fil isbag wa yakfi dhannu fi tadhiril farji fi babil istinja wal istijmar. Cukup persangkaan kuat ketika seorang dia menyempurnakan wudu atau tatkala seorang dia membersihkan kemaluannya. Habis seorang dia misalkan buang air kecil atau buang air besar, ketika istinja atau istijmar, maka cukup dengan persangkaan kuat telah bersih. Tidak harus memastikan, ya,
secara yakin dia harus bersih. Enggak. Jadi persangkaan kuat saja. Maka ini sudah mencukupi. Dan ini termasuk mimbabit takhfif, keringanan dalam Islam. Termasuk keringanan dalam Islam dan bagusnya syariat Islam. Baik, kemudian faedah berikutnya. Annal iktisala la yusra'u fihi tikrar fi ghairi ra'si. Maka mandi junub itu tidaklah dianjurkan. Bukan berarti enggak boleh ya. La yusra' tidak disyariatkan, tidak dianjurkan tikrar, mengulanginya. Jadi lebih dari sekali fi ghairi ra'si, kecuali kepala. Kalau kepala tadi setelah jari jemari kita masukkan ke rambut, kemudian kita sela-sela supaya air itu sampai ke kulit yang ada di kepala, maka kita guyur sebanyak 3 kali. Namun badan yang lain la yusra'u fihi tikrar, tidak disyariatkan, tidak dianjurkan ya. Artinya boleh enggak seorang dia lebih sekali? Ya boleh saja. Untuk mengulanginya lebih dari sekali. Karena Aisyah katakan tsumma ghasala sa'ira jasadi. Setelah itu Nabi membasuh bagian tubuh beliau yang lain atau sisanya. Baik, kemudian faedah berikutnya. Jawazu tisalir rajul ma'a zaujatihi fi makanin wahid. Ini tadi ya, bolehnya seorang suami dia mandi dengan istrinya di tempat yang sama. Ini diambil dari kata Aisyah, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dan Nabi dan Rasulullah SAW pernah mandi dari wadah yang sama. Jadi satu wadah mandi bareng. Kemudian faedah yang lain, jawazu kasfir rajul auratahu lil mar'ah wal mar'atu aurataha lir rajul. Hadis ini dalil bolehnya seorang suami membuka auratnya di hadapan istrinya. Demikian juga sebaliknya. Kenapa? Li'annal mughtasila, karena orang dalam kondisi mandi adatan yakunu aryan minats thiyab. Biasanya ya copot bajunya. Dia tidak memakai bajunya, berarti terbuka auratnya. Oleh karena itu, dari sini para ulama berdalil boleh. Jadi suami melihat aurat istrinya, demikian juga sebaliknya. Maka ini diperbolehkan. Jadi ini diperbolehkan. Dan ini termasuk di antara yu'addi ilal istimta' bizaujah wa mahabbatil wusul ilaiha, untuk menumbuhkan kasih sayang, rasa cinta antara suami dan istri. Maka ini amrun matlub, perkara yang diperintahkan. Maka segala sesuatu yang itu bisa menumbuhkan rasa cinta antara suami dan istri, maka itu diperintahkan ya, amrun matlub li'annahu yurithul mahabbah wal ulfah. Walihada, oleh karena itu umirat az-zaujatu an tatajammala lizzawj. Seorang istri dia diperintahkan untuk dandan di hadapan suaminya. Wa kadzalika zauju yatajammalu lil mar'ati. Demikian juga suami dandan di hadapan istrinya. Jangan malah istrinya dandan di hadapan suami orang, ya. Di hadapan suaminya nggak pernah. Ini masalah ya. Kalau mau kondangan saja dandan luar biasa, ya. Di hadapan suaminya nggak pernah, ya. Maka ini keliru. Dia lebih suka dilihat oleh orang lain, ya, bukan dilihat oleh suaminya. Maka dalam Islam segala sesuatu yang bisa menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang antara suami dan istri, di antaranya mandi bareng, maka itu diperintahkan. Baik, kemudian faedah berikutnya, yajuzu lirrajuli wal mar'ati an yaghtasila min ina'in wahid wa min fadli ma'in kulli minhuma. Hadis ini dalil bolehnya suami dan istri mandi bareng dari satu wadah, wa min fadli ma'i kullin minhuma, dan dari sisa mandi antara keduanya.
Oleh karena itu boleh nggak seorang suami mandi dari air sisa yang telah digunakan oleh istrinya? Hukumnya boleh. Demikian juga sebaliknya. Jadi demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau hendak mandi dari air sisa yang telah digunakan oleh Maimunah, maka Maimunah mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu junuban." Wahai Nabi, saya junub, ya. Kan tadi junub. Waqad iktasaltu bihi. Aku sudah menggunakan air itu untuk mandi. Jadi pernah Nabi dan Maimunah dalam kondisi junub, Maimunah mandi bareng. Jadi Maimunah mandi bareng, mandi duluan. Jadi Maimunah katakan waqad iktasaltu bihi. Aku sudah menggunakan air itu untuk mandi. Faqala laha, maka Nabi katakan kepada Maimunah, innal ma'a la yujnib. Air itu enggak junub. Yang junub kamu, ya. Airnya enggak junub. Maka fahadha sharikhun fi jawazi dzalik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka hadis ini gamblang tegas menunjukkan bolehnya hal itu. Maka tidak mengapa seorang suami, apalagi misalkan airnya terbatas, sedang macet, ya, maka dia boleh mandi dengan sisa air yang digunakan oleh istrinya atau sebaliknya, sebaliknya. Baik, kemudian faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam Mauridul Afham, beliau mengatakan annal hadatsal akbar asyaddu minal hadatsil asghar. Hadis ini dalil hadas akbar itu lebih parah dibandingkan hadas asghar. Kenapa? Kalau hadas asghar, hadas kecil, cara menghilangkannya dengan berwudu. Tapi untuk hadas akbar dengan mandi. Li'annahu yajibu fihi ghuslu jami'al badan hatta ar-ra'si. Karena untuk hadas besar wajib untuk membasuh seluruh badan bahkan sampai kepalanya. Jadi kepalanya juga dibasuh. Bahkan diguyur tadi sebanyak 3 kali. Maka dari sini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, annal hadatsal akbar asyaddu minal hadatsil asghar. Jadi hadas akbar, namanya juga hadas akbar, maka dia lebih parah, lebih besar dibandingkan hadas asghar. Baik, kemudian faedah berikutnya disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, anna af'alan nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun syar'iyyatun yastadillu biha ka'aqwalihi. Maka hadis ini menunjukkan perbuatan Nabi itu dalil. Perbuatan Nabi itu hujjah syar'iyyah. Boleh digunakan dalil ka'aqwalihi, sebagaimana ucapan beliau. Maka dalil itu enggak hanya ucapan beliau. Perbuatan beliau, persetujuan beliau itu juga dalil. Itu juga merupakan dalil. Maka hadis ini itu dijadikan dalil sebagai sifatu tata cara guslid janabah, tata cara mandi junub dari Nabi SAW. Dari mana? Perbuatan beliau. Yang itu diceritakan oleh Aisyah, bukan ucapan beliau kepada para sahabat, namun perbuatan beliau. Baik, kemudian faedah berikutnya, ini faedah penting, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karimi mu'asaratihi li ahli. Hadis ini dalil bagusnya akhlak Nabi, mulianya interaksi beliau dengan istrinya. Jadi hadis ini dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki muamalah yang bagus, interaksi yang bagus terhadap istri beliau. Maka jangan sampai seseorang dia bermuamalah baik dengan orang lain, dikenal sebagai orang yang baik, namun bermasalah dengan istri dan anaknya.
Oleh karena itu Nabi SAW beliau mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku orang yang terbaik dengan istriku. Maka adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, istadalla bihi ba'duhum ala tahlili sya'ril lihya fil ghusli. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini disyariatkannya untuk tahlili sya'ril lihya, menyela-nyela jenggot fil ghusli ketika mandi. Imma li umumi qaulihi usulus sa'ri, boleh jadi berdasarkan keumuman sabda Nabi. Jadi usulus sa'ri, jadi ujung atau pangkal dari rambut, wa imma lil qiyas, atau dalil yang lain dikiaskan dengan rambut kepala. Maka pertanyaannya, bagaimana tata cara mandi apabila seorang laki-laki memiliki jenggot? Apakah dianjurkan baginya untuk menyela-nyela jenggotnya? Ini dibahas oleh para ulama. Maka kata Al-Qadhi Iyad, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, bagi seorang laki-laki yang memiliki jenggot maka disyariatkan tahlil sya'ril lihyah. Dia menyela-nyela rambut dari jenggotnya tersebut. Kemudian para ulama, sebagian ulama katakan at-tahlil innama huwa li ajli isolil ma'lisar. Tujuan menyela-nyela rambut itu untuk menyampaikan air ke sya'ar, yaitu ke rambut atau ke pangkal rambut. Wal lihyatu tahtalifu anis sya'ri ra'si fi kitha atau fi kithafatiha. Adapun yang namanya jenggot, kelebatannya berbeda dengan rambut kepala. Fa idza kanat lihyatur rajuli kathifatun, maka dirinci jawaban yang benar atau pendapat yang tepat dirinci. Apabila jenggot seseorang itu lebat, bihaitsu innahu la yasilul ma ila batiniha illa bitahlil. Itu dalam artian tidak mungkin air itu sampai ke kulit yang tumbuh jenggot kecuali dengan menyela-nyelanya, maka wajib, hukumnya wajib. Maka menyela-nyela jenggot ketika mandi hukumnya wajib. Kenapa? Karena jenggotnya lebat dan potensi kalau dia tidak menyela-nyelanya, air itu enggak sampai ke kulit. Enggak sampai ke kulit. Kemudian yang berikutnya, wa illa, kalau ternyata tidak, jenggotnya tipis, ya, jenggotnya biasa-biasa saja, enggak lebat, maka fatahlilul lihya khinaha mustahabun, menyela-nyela jenggot saat mandi ketika itu hukumnya sunnah. Sebagaimana ketika berwudu. Kenapa? Li'annahu amkana isolul ma libatiniha bidunihi. Karena dipastikan air itu potensi sampai ke kulitnya meskipun tanpa menyela-nyela jenggotnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian beberapa faedah yang bisa kita baca, kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana hukumnya istri sholat tapi suami nggak mau sholat? Istri sholat, suami nggak mau sholat. Arti nggak mau sholat ini, nggak mau sholat berjamaah di masjid atau nggak mau sholat sama sekali. Kalau dia nggak mau sholat berjamaah di masjid, namun dia tetap sholat 5 waktu, maka menurut mayoritas para ulama sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah. Dia telah menunaikan kewajiban, tapi dia meninggalkan sesuatu yang sangat utama, sholat berjamaah di masjid. Namun kalau maksud dia nggak sholat itu nggak sholat sama sekali, nah ini yang masalah besar. Karena meninggalkan sholat, meskipun seorang dia meyakini sholat 5 waktu itu wajib, namun nggak pernah sholat sama sekali,
maka ini ada perbedaan di kalangan para ulama terkait status dia. Dia muslim atau kafir. Kalau pendapat Imam Ahmad, pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, orang yang dia tidak pernah sholat sama sekali keluar dari Islam. Meskipun dia meyakini sholat 5 waktu itu wajib. Di antara dalilnya Nabi katakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Berjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Itu titik pembedanya. Faman tarakaha, kok ada orang meninggalkan sholat faqad kafar, maka dia telah kafir. Maka kalau maksudnya demikian, maka di sini istri boleh memberikan ultimatum kepada suaminya. Kalau dia tidak sholat, dia akan mengajukan khulu'. Dia akan minta diceraikan oleh suaminya. Bukan dia mentalak suaminya. Istri nggak ada talak suami, tapi khulu'. Dia mengajukan khulu' kepada suaminya. Kenapa? Ini termasuk di antara dosa besar yang sangat besar apabila benar suaminya nggak sholat. Dan ini termasuk yang disyariatkan, istri boleh mengajukan pisah dengan suaminya. Maka jangan sampai seorang dia meninggalkan sholat sama sekali. Kalau suaminya masih maksiat yang lain, ya kan? Mungkin oke lah. Tapi meninggalkan sholat ini perkara yang sangat besar. Dosa orang meninggalkan sholat lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada minum khamar, lebih besar dari riba, lebih besar dari membunuh. Ini dosa besar yang sangat besar. Sebagian disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau maksud istri sholat, kemudian suami tidak sholat, enggak sholat sama sekali, ini berarti dalam bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam hal ini silakan istrinya menasihati suaminya terkait dengan masalah ini. Pentingnya masalah sholat tidak boleh ditinggalkan. Kalau nasihat sudah sampai kemudian gak ada solusi yang lain, maka boleh baginya atau bahkan bisa jadi dikatakan wajib baginya untuk mengajukan khulu'. Jadi untuk mengajukan khulu'. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Istinsak ketika berpuasa. Maka terkait hal ini ada hadisnya, Nabi katakan wabalik fil istinsak illa shaim. Maka bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke lubang hidung dengan nafas kecuali dalam kondisi puasa. Maka ini menunjukkan bahasanya puasa apakah tetap istinsak? Iya. Akan tetapi tidak sekuat yang dilakukan di luar puasa. Nah, seandainya kebablasan ya puasa dia istinsak namun ternyata sedotannya kenceng, kemungkinan itu air masuk ke lubang hidungnya, insya Allah ma'fu, dimaafkan. Insya Allah dia dimaafkan kalau dia tanpa sengaja. Tapi kalau sengaja malah di-stop supaya di sini tenggorokannya itu terasa seger, ya ini yang jadi masalah, dia batal puasanya. Tapi kalau dia dalam hal ini tanpa sengaja, seorang tanpa sengaja, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami kalau kami itu lupa atau keliru tanpa sengaja. Maka tetap istinsak dianjurkan. Kata Nabi, wabalik fil istinsak, bersungguh-sungguhlah ketika istinsak illa shaim, kecuali dalam kondisi berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada lagi? Silakan. Ya, silakan yang ini dong. Ya. Iya, maka dalam hal ini bagaimana tata cara mandi junub apabila seorang bagian dari tubuhnya itu secara medis tidak mungkin terkena air. Jadi tidak mungkin terkena air. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini berlaku firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau dia juga menyiramkan air ke bagian tubuh yang lain, masih ada potensi bagian tubuh yang terlarang kena air tadi terkena air,
maka boleh baginya untuk tayamum. Jadi boleh baginya untuk tayamum. Akan tapi kalau memungkinkan baginya dalam hal ini menyiramkan air ke seluruh tubuhnya juga bisa. Hanya saja itu dilokalisir ya. Ketika itu enggak kena air, maka ini bisa dilakukan. Maka janganlah dia memilih untuk tayamum kecuali memang enggak memungkinkan untuk menggunakan air tadi. Jadi kalau masih memungkinkan silakan. Tapi kalau memang enggak memungkinkan, potensi kena mesti ada. Bahkan itu akan kesembuhannya akan semakin lama atau membahayakan dirinya, maka berlaku dalam hal ini fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, maka dia masuk kategori orang yang tidak bisa menggunakan air meskipun ada air. Sehingga dia bertayamum, bukan gulung-gulung. Bukan sebagaimana ada di zaman sahabat, dia tayamumnya seperti mandi ya. Kalau mandi itu air harus rata ke tubuhnya, dia sama gulung-gulung, enggak demikian. Tayamum tetap sebagaimana biasanya, yaitu cukup dia dalam hal ini membasuh muka dan kedua telapak tangannya sampai pergelangan, bukan sampai siku. Masing-masing itu sekali tepukan bisa untuk keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Mungkin yang terakhir. Iya, seperti itu. Jadi teknisnya ketika seorang dia misalkan kalau maksud sisa air di sini ya seperti itu. Jadi air yang telah digunakan kemungkinan dia masuk lagi atau benar-benar kita tampung lagi. Jadi air yang kita gunakan itu kalau orang mandi pakai gayung kemungkinan ada air itu nyiprat ke ember tadi atau kemungkinan memang air tersebut kita tampung lagi. Maka pendapat yang kuat statusnya bukan air yang mustakmal, artinya dia suci namun tidak mensucikan yang lain. Selama air tersebut tidak mengandung najis, air tersebut tohir, suci dan mensucikan sehingga boleh digunakan. Adapun kalau jumlah airnya itu melimpah, ya jangan ditampung lagi ya. Airnya itu sudah bekas istrinya tampung lagi di ember, suruh pakai suaminya. Ini pakai ini ya. Enggak demikian. Tadi kondisinya memang airnya terbatas, mati, silahkan. Dia jangan milih tayamum padahal ada air tadi. Kecuali airnya najis, enggak boleh digunakan. Maka ini kembali lagi ke khilaf di kalangan para ulama terkait status air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci, baik untuk mandi ataupun untuk wudu. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang menurut saya lebih kuat, selama air tersebut suci, maka dia tohir, bisa digunakan juga, dia suci dan mensucikan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oh, masih ada lagi? Ya silakan, masih ada waktunya. Sholatnya dikodok, wajib dikodok. Maka dibedakan orang yang dia sholat setelah selesai tahu ada najis di badan, di pakaiannya, dengan orang yang sholat lupa dia tidak bersuci. Kalau dia lupa kalau ada najis itu tidak mengulang sholat, kisah Nabi itu ketika itu sholat, di sendal beliau ada najis, dikasih tahu oleh malaikat, diberitahu. Kemudian beliau copot sendalnya di pertengahan. Maka Nabi tidak mengulangi sholatnya dari awal. Adapun kalau seorang dia dalam hal ini, seorang dia tidak berwudu, atau seorang junub kemudian lupa untuk dia mandi, kemudian dia sholat, maka dia wajib mengulang sholatnya. Sudah kita bahas terkait hal ini, kesepakatan para ulama terkait masalah ini. Orang yang dia lupa, belum berwudu, belum mandi, kemudian sholat, kalau dia ngeyel, dia terjatuh dalam dosa besar. Terus gimana? Misalkan dia seorang imam, imamnya malamnya junub, jadi imam subuh. Dia lupa, gimana status makmumnya? Makmumnya sholatnya tetap sah, imamnya yang dia wajib mengulang sholat subuhnya sendirian. Imamnya wajib mengulang sholat subuhnya sendirian. Maka jadi imam itu berat, jangan sering-sering lupa ya. Kalau lupa ini ya kasihan. Tapi kalau jamaahnya tahu,
Kan junub ya kan, dia cerita sebelumnya kok nggak mandi, ya nggak boleh dia ikut. Tapi kalau nggak tahu ya sudah, jamaah yang lain tetap sah, imamnya yang dia wajib mengulang sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kita kaji dalam kajian kita malam hari ini. Nanti kalau ada masih pertanyaan mungkin ditanyakan secara pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.